Halo semua, kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan sharing tentang rahasia memutar modal toko sembako kecil tapi lengkap supaya bisa sukses berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon untuk menekan tombol like, subscribe, serta tekan juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar usaha warung sembako di channel ini. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas bagaimana cara memutar modal agar usaha toko kecil kita cepat berkembang. Tips atau cara yang pertama yaitu pilih produk yang laris. Nah, kita bisa menambah varian dari produk yang laris itu. Buatlah catatan produk yang laris di warung kita dan catat juga barang apa saja yang sering ditanyakan pembeli. Kita sediakan dan bisa kita beli barang-barang yang kita catat itu. Kemudian yang kedua, pisahin uang modal dan uang pribadi. Nah, bisa kita sediakan dompet khusus ya untuk uang warung dan uang pribadi. Kalau kita perlu barang di warung harus diganti dan dibayar juga ya. Untuk pembayaran bisa kita lakukan langsung ataupun bisa kita catat dulu sampai warung kita tutup, baru kita bayar pakai uang pribadi. Nah, hal ini butuh pengawasan yang ekstra ya teman-teman, untuk kemajuan usaha kita agar modal tidak tercecer. Kemudian yang ketiga, mencatat pengeluaran dan pemasukan di warung atau biasa disebut buku kas. Hal ini sangat penting apalagi kalau kita baru mulai usaha atau usahanya kalian seperti saya ini. Sangatlah penting pencatatan agar kita tahu omset hariannya berapa, pendapatan yang diambil berapa persen, pengeluaran warung berapa seperti biaya transport, kita juga perlu diperhitungkan supaya kita bisa memantau sampai mana perkembangan warung, seberapa sehat uang warung. Kemudian dari hasil evaluasi pencatatan itu kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha sembako kita. Nah, yang keempat yaitu menyimpan keuntungan untuk mengembangkan usaha. Nah, ini bisa kita ambil dari keuntungan dengan rata-rata, karena tidak semua barang persentase rata-rata keuntungannya sama. Ada yang 2%, 5%, 8%, bahkan 10%. Intinya sangat bervariasi penghasilannya. Dari pengalaman saya mengambil 10% dari omset karena di angka 10 itu jumlah standar dari keuntungan. Tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Kalaupun keuntungan kita lebih dari 10%, ya anggap saja itu untuk tambahan modal. Kemudian dari penghasilan 10% itu kita atur lagi, bagi menjadi 2. 50% diambil untuk keperluan pribadi dan yang 50%-nya lagi untuk ditabung, menambah modal usaha kita. Nah, dari 50% yang ditabung ini tadi tidak langsung kita gunakan ya teman-teman.
Kita tabung dulu, tunggu 1 minggu atau 2 sampai 3 bulan barulah kita ambil untuk membeli barang-barang yang belum ada di warung kita. Kemudian cara kelima yaitu disiplin dan konsisten. Dalam melaksanakan poin-poin yang tadi dijelaskan, agar usaha sembako semakin berkembang, kita diwajibkan untuk disiplin dan konsisten dalam menjalankan poin-poin di atas tadi, dari poin yang pertama sampai poin yang kelima ini. Sangat berkaitan karena kalau tidak disiplin dan konsisten, usaha sembako kita bisa kacau karena tidak ada pengawasan atau kontrol yang baik. Maka dari itu kita wajib melaksanakan poin-poin di atas tadi ya. Baik teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan kirimkan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nanti akan saya respon satu persatu. Salam sukses dan sampai jumpa.